Bapa di sorga, teguhkanlah kami hari ini melalui firman-Mu. Roh Kudus, bekerjalah, berkaryalah bagi kami semua di pagi hari ini, agar kami boleh mengerti, memahami bahwa Alkitab adalah firman Allah yang kami harus percaya dan kami harus hidupi dan lakukan di dalam hidup kami setiap hari. Urapi waktu pemberitaan firman-Mu di pagi hari ini, memberkati semua umat-Mu dan memberkati hamba-Mu yang Tuhan masih izinkan untuk menyampaikan firman-Mu hari ini. Pekerjaan iblis yang mencuri firman-Mu kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan hati kami boleh menjadi tempat di mana firman-Mu itu ditaburkan dan boleh berbuah, nama Tuhan dimuliakan. Menyerahkan waktu ini demi nama Kristus kami berdoa. Haleluya. Yang siap belajar firman sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan, kita masih diizinkan hari ini untuk kita bersama-sama berkumpul di tempat ini. Ada banyak gereja yang hari ini melaksanakan ibadah online karena memang situasi yang tidak memungkinkan. Tapi kita bersyukur karena Tuhan masih izinkan kita hari ini. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, 2 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Alkitab adalah firman Allah. Saudara percaya amin? Jadi Alkitab bukan berisi, bukan berbobot, tetapi Alkitab adalah firman Allah, diilhamkan oleh Allah untuk manusia. Lalu kemudian minggu kemarin itu kita belajar tentang pemberian di dalam Alkitab. Bahwa setiap pemberian itu harus dasarnya, fondasinya adalah iman. Apalah artinya sebuah pemberian, apakah itu kecil atau besar, ya, itu tergantung dari iman saudara dan saya. Kalau saudara tidak memberikan pemberian itu dengan iman yang benar, maka pasti pemberian itu tidak mempermuliakan Tuhan, sekalipun itu kita beri. Lalu kemudian hari ini kita belajar tentang satu tema, yaitu persembahan terbaikku. Kalau sudah bicara masalah persembahan terbaikku itu relatif Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi di dalam Alkitab ada banyak yang disampaikan oleh firman bahwa ada banyak persembahan di dalam Alkitab. Ada persembahan syukur, ada persembahan persepuluhan, ada persembahan sulung, dan masih banyak persembahan yang lain yang dicatat di dalam Alkitab. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum lebih jauh saya membahas firman Tuhan ini, saya berharap saudara handphonenya di off saja dulu, fokus saja karena saya sudah catat di PowerPoint supaya paling tidak kita mengerti dan nanti kita pulang kita jadi pelaku firman. Amin. Kita fokus saja beberapa menit ke depan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari ini kita akan bahas pemberian terbaikku itu, yaitu mengenai salah satu persembahan yang disoroti di dalam Alkitab, yaitu persembahan persepuluhan. Sama-sama dengan saya katakan 1, 2, 3. Lebih kuat lagi 1, 2, 3. Persembahan persepuluhan. Bapak Ibu Saudara, dari tema ini kita akan melihat kebenaran Alkitab yang akan mengajarkan bagi kita bagaimana sebenarnya persembahan persepuluhan itu. Seperti apa persembahan persepuluhan itu? Kemana persembahan persepuluhan itu? Nah, saudara, persembahan persepuluhan sebenarnya itu multitafsir. Artinya Bapak Ibu Saudara banyak pandangan. Ada gereja yang tidak mengajarkan persepuluhan. Pokoknya sejak gereja itu berdiri, satu kali pun tidak pernah dibahas tentang persepuluhan. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena ada gereja mengatakan bahwa persembahan persepuluhan itu adalah hukum Taurat, tidak berlaku lagi dalam perjanjian
baru. Sehingga itu dilewatkan begitu saja. Sehingga yang disampaikan tidak lagi persepuluhan, tapi persembahan syukur dan persembahan ulang tahun, ya, persembahan naik jabatan dan sebagainya begitu ya. Nah, ada gereja-gereja memang yang tidak mengajarkan sama sekali tentang persembahan persepuluhan. Sehingga sekalipun jemaat banyak, tetapi kita bisa melihat jumlah persembahan. Apakah salah? Ya, nanti Alkitab yang akan menjawab. Ya, bukan saya menjawab, tapi Alkitab yang akan menjawab. Bagaimana sebenarnya persembahan persepuluhan itu? Multitafsirnya Bapak Ibu Saudara, karena ada gereja yang mengajarkan tentang persembahan persepuluhan, termasuk GKI, termasuk kita hari ini. Bahkan yang lebih parah Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini saya tidak menjudge gereja tertentu ya. Ada gereja tertentu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan saking pinginnya persepuluhan itu, maka dia berkata, ya tidak ada kesempatan setiap minggu untuk tidak mau berbicara tentang persepuluhan. Selalu tiap minggu persepuluhan, tiap minggu persepuluhan. Di warta jemaat persepuluhan. Ketemu jemaat, ingat persepuluhan. Kalau kau tidak beri persepuluhan, berarti kau kena kutuk. Wah, ini bahaya juga Bapak Ibu Saudara ya. Itu mengancam Saudara ya. Walaupun dalam Alkitab nanti kita menemukan ya bahwa ada peringatan, ada warning bagi setiap kita. Nah, pertanyaan bagi kita tentang persepuluhan. Yang pertama baca sama-sama, 1, 2, 3. Apakah saudara sudah atau belum memberikan persembahan persepuluhan? Ini penting bagi setiap kita yang perlu kita secara pribadi maupun dalam keluarga. Apakah saudara sudah atau belum memberikan persembahan persepuluhan? Yang kedua, apakah saudara sudah setia memberikan persepuluhan yang benar seperti yang dikatakan Alkitab? Kalau mungkin saudara, saya sudah memberikan. Pertanyaanlah, apakah saudara sudah memberikan persepuluhan itu berdasarkan perintah Alkitab? Nah, ini kita akan belajar hari ini. Yang terakhir, kemana atau kepada siapa saudara berikan persembahan persepuluhan itu? Ini beberapa pertanyaan yang akan menjawab di slide berikut. Paling tidak ini membantu setiap kita untuk memahami firman Tuhan. Persembahan persepuluhan. Bapak Ibu Saudara, kata persembahan berasal dari kata sembah. Sembah itu artinya pernyataan sikap yang tulus dari kita kepada Allah yang kita hormati. Jadi sembah itu pernyataan sikap, bagaimana sikap saudara di saat saudara datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Jadi itu persembahan. Lalu kemudian apa itu persepuluhan? Baca sama-sama, 1, 2, 3. Persembahan persepuluhan adalah 1/10 atau 10% dari jumlah total pendapatan atau penghasilan yang kemudian dikembalikan kepada Allah. Saudara perhatikan kalimat dikembalikan. Saya tidak pakai kata memberikan. Karena kalau kata memberikan itu berarti ada pilihan antara saya berikan atau tidak. Sama seperti saudara memberkati orang lain, ini saya memberkati atau tidak, menolong atau tidak gitu ya. Itu ada pilihan. Tetapi kalau di sini nanti kita akan menemukan kebenaran bahwa persepuluhan itu dikembalikan kepada Allah. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau pemahaman kita mengerti memahami bahwa persepuluhan itu adalah 10% dari penghasilan kita, maka kita memahami bersama bahwa persepuluhan itu dipastikan setiap bulan tidak sama. Karena penghasilan kita berbeda. Bulan ini berbeda, bulan lalu berbeda, bulan depan berbeda. Tidak sama. Kalau penghasilan 1 bulan 5 juta, tiap bulan 500. Tiap bulan 500. Saya kira itu tidak alkitabiah.
Karena Alkitab katakan 10% dari penghasilan kita. Kalau 1 juta berarti 100.000, itu sudah pasti. Kalau memang itu penghasilan kita. Tapi kalau penghasilan kita 2 juta penghasilan kita berikan 100.000, itu tidak Alkitabiah. Karena Alkitab bilang 10%. Nah, hari ini kita belajar salah satu di dalam firman Tuhan yang diajarkan, yaitu mengenai persepuluhan. Apa itu persembahan persepuluhan? Persembahan persepuluhan itu salah satu dari jenis persembahan yang dicatat di dalam Alkitab. Jadi baru salah satu, ada persembahan yang lain. Apa itu persembahan yang lain? Kita menemukan di sana ada beberapa yang saya catat. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa mencatatnya. Di sana ada persembahan buah sulung. Apa itu persembahan buah sulung? Persembahan buah sulung itu adalah salah satu persembahan di mana saudara bekerja di bulan pertama, kemudian saudara mendapatkan gaji 1 juta, maka 1 juta itu gaji pertama buah sulung saudara itu dipersembahkan. Itu Alkitab menjelaskan. Lalu kemudian yang kedua yaitu persepuluhan. Nah, ini yang kita bahas hari ini. Lalu kemudian ada persembahan syukur. Saudara mungkin merasa bersyukur kepada Tuhan, Tuhan sertai saudara dari luar negeri tiba dengan selamat di sini, lalu kemudian saudara berikan persembahan di gereja. Itu persembahan syukur. Saudara berulang tahun dan mengucap syukur kepada Tuhan, saudara bisa berikan persembahan syukur kepada Tuhan. Kelahiran anak, ya, naik jabatan, dapat pekerjaan, dapat bonus dan sebagainya, saudara bisa bersyukur kepada Tuhan. Ya, ada banyak hal yang kita bisa berikan ya dalam ucapan syukur. Kemudian diakonia, itu sudah jelas Alkitab ya. Diakonia itu selalu berkaitan dengan orang-orang yang dalam tanda kutip itu janda, nggak dicatat sudah di dalam Alkitab, cuma janda. Janda dalam tanda kutip yang tidak punya pekerjaan. Lalu kemudian fakir miskin yang tidak punya pekerjaan atau tidak punya penghasilan. Ya. Lalu kemudian pelayanan misi. Pelayanan misi itu banyak. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, karena persepuluhan itu salah satu dari persembahan yang dicatat di dalam Alkitab, maka persepuluhan itu seharusnya kita tidak perlu bagi-bagi. Misalnya saudara dapat berkat atau dapat penghasilan 10 juta 1 bulan. Lalu kemudian saudara keluar dari 10 juta itu saudara keluarkan 1 juta. Maka 1 juta itu saya bagi-bagi semaunya saya. Jadi 1 juta itu saya bagi 100, 100, 100 atau 200, 200. Genaplah ini yang 5 poin tadi ini. Alkitab bilang salah. Itu tidak sesuai dengan Alkitab. Karena persepuluhan itu Bapak Ibu Saudara salah satu persembahan yang dicatat dalam Alkitab yang harus dikembalikan kepada Tuhan. Jadi bukan dipilah-pilah. Nanti kita akan menemukan di sana kenapa sampai nggak dipilah-pilah. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan bagi kita adalah apakah persembahan persepuluhan itu harus dikembalikan? Kalau kaitan dengan keselamatan itu tidak wajib. Artinya begini, saudara kerja 1 bulan, kerja 1 tahun, saudara kumpulkan persembahan persepuluhan itu lalu kemudian berkata, Tuhan ini persepuluhan saya loh, supaya saya masuk surga, supaya saya diselamatkan. Itu tidak. Jadi di dalam Alkitab katakan bahwa hidup kita untuk supaya selamat atau masuk surga itu merupakan kasih karunia. Jadi bukan supaya kita sogok Tuhan dengan persepuluhan untuk kita masuk surga. Sama sekali tidak. Nah, kenapa kita memberikan persepuluhan? Kenapa kita harus memberikan atau mengembalikan persepuluhan? Karena persepuluhan Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan kaitannya dengan peribadatan kita atau ibadah kita kepada Tuhan bagi kita yang sudah diberkati oleh Tuhan. Tadi ingat nats pembimbing dan bacaan tadi, tempat di mana aku pilih kamu berusaha, bekerja, mendapatkan keuntungan, tempat itu diberkati Tuhan lalu kemudian kembalikan. Itu jelas sekali tadi, ya. Sudah jelas firman Tuhan menggambarkan. Jadi karena persepuluhan itu berkaitan dengan peribadatan kita kepada Allah, karena kita sudah diselamatkan, lalu kemudian kita diberikan hikmah, kita diberikan talenta, kita
kita diberikan kemampuan untuk bekerja, berusaha, hasil dari pekerjaan, itu kita kembalikan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam hukum Taurat itu ada beberapa kategori, ya. Ada hukum sosial, ada hukum perdata. Saya kira Bapak Ibu Saudara memahami, ya. Lalu kemudian ada hukum moral. Nah, kita ini hari ini ada di poin yang ketiga, yaitu hukum moral. Kita orang yang sudah diselamatkan, kita orang yang sudah diberkati, kita orang yang sudah dipelihara, kita orang yang sudah mendapatkan penghasilan, maka hukum moralnya adalah saya bertanggung jawab untuk setiap berkat Tuhan yang Tuhan percayakan. Berarti apa yang Tuhan perintahkan, salah satu dari perintah Tuhan yaitu persepuluhan, berarti saya wajib mengembalikan apa yang Tuhan punya. Apakah persembahan persepuluhan itu harus dikembalikan? Harus enggak? Harus. Kenapa? Karena ini diperintahkan Allah di dalam perjanjian lama. Baca sama-sama ayatnya. Kita baca. 1, 2, 3. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun, di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Jadi wajibkah saya memberikan persepuluhan? Wajib. Kenapa? Karena ini perintah. Dan perintah ini berlaku selama hidup manusia ada. Jadi tidak ada lagi berkata, oh persepuluhan berlakunya perjanjian lama, berarti perjanjian baru tidak berlaku. Tidak. Selama manusia hidup, selama manusia bekerja, berusaha, selama dia berpenghasilan, apakah sedikit atau banyak, yang namanya persepuluhan itu wajib diberikan kepada Tuhan. Ini bukan paksaan, tapi ini perintah. Bapak Ibu Saudara, apakah saudara bayar pajak hari ini? Kenapa saudara bayar pajak? Nanti kita akan menemukan di sana nanti, ya, dari bagian firman Tuhan. Lanjutkan, Imamat ayat pasal 27 ayat yang ke-30. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik siapa? Milik Tuhan. Bahkan ditambahkan di sana, itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Milik siapa? Milik Tuhan, bukan milik kita. Ingat baik-baik, yang mahasiswa hari ini, kalau engkau belum bekerja, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah bekerja, ingat baik-baik, ini pesan Tuhan hari ini. Bagi kita yang belum, ingat baik-baik, ini firman Tuhan. Supaya kita mengembalikan apa yang Tuhan punya. Lalu kemudian, apakah persepuluhan ini berlaku dalam perjanjian baru? Sangat berlaku. Kita baca sama-sama ayatnya. 1, 2, 3. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas, manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus kamu lakukan dan yang lain jangan diabaikan. Saudara garis bawahi ini, yang satu harus dilakukan. Apa yang satu? Persepuluhan. Yang lain kamu boleh lakukan apa? Keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Ya, boleh, tapi yang satu itu jangan sampai terlewatkan. Yang satu harus dilakukan, yaitu persepuluhan. Lalu kemudian, apakah persepuluhan itu wajib kita kembalikan? Wajib. Kenapa? Supaya di mata Tuhan, jika tidak mengembalikan dianggap, apa di sana? Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Tidak mengembalikan dianggap
penipu atau perampok. Jadi apabila saudara sudah mendapatkan penghasilan, lalu kemudian saudara tidak kembalikan apa yang Tuhan punya, Tuhan bilang sendiri. Bukan pendeta bilang, no. Tapi Tuhan sendiri bilang, kamu penipu. Dalam terjemahan lain dipakai karena kamu perampok. Baca ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Lanjut lagi ayat 9. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Maleakhi sampai Tuhan mengecam bangsa Israel. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ternyata waktu mereka mengembalikan persepuluhan, para imam itu tidak bertanggung jawab. Mereka lalai, mereka tidak bertanggung jawab atas persepuluhan yang diberikan oleh umat Tuhan. Sehingga akhirnya apa Bapak Ibu Saudara? Ada satu dosa yang betul-betul Tuhan sampai mengecam mereka. Dosa apa Bapak Ibu Saudara? Sengaja tidak mau tahu tentang persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus yang diperintahkan Tuhan. Jadi ketika malaikat Tuhan itu datang, utusan datang kepada mereka, mereka nggak peduli. Mereka cuek saja. Mereka nggak mau tahu. Padahal Tuhan sudah jelas bilang. Nanti belum lagi ayat yang ke-10, 11, 12, dan seterusnya. Itu ada peringatan-peringatan di sana. Jadi wajibkah persepuluhan itu saya kembalikan? Wajib. Kenapa? Karena jika tidak mengembalikan, di mata Tuhan, Alkitab menjelaskan, kita penipu dan perampok. Lalu siapakah yang mengembalikan persepuluhan? Siapa Bapak Ibu? Kamu seluruh bangsa. Semua. Tanpa terkecuali. Tidak ada yang berkata, oh penghasilanku cuma 1 juta sebulan. Berarti gak apa-apalah Tuhan ampuni saya. Biarkan aja orang yang kaya di sana, dia akan memberikan persepuluhan. Biar saya tidak berikan pun, sudah cukup kalau orang yang sudah berpenghasilan banyak. Tidak, Alkitab tidak bilang. Semua jelas di sini. Semua orang, semua manusia yang berpenghasilan. Saudara berpenghasilan, amin? Kok gak ada amin sih? Gak ada penghasilan? Saudara berpenghasilan, amin? Kalau saudara berpenghasilan berarti berlaku untuk semua. Lalu siapakah yang memberikan persepuluhan? Hamba Tuhan? Wajib gak? Jelas dibilang. Tuhan berfirman kepada Musa, lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi. Orang Lewi itu hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari semua orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhan dari persembahan persepuluhan itu. Jelas sekali. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tahun 2002, 2003 sampai 2004 itu saya tidak memahami. Saya bekerja gaji itu kalau waktu itu 5 juta waktu saya kerja di Bali. Karena sempat kerja bisnis dulu di Bali saya. Gitu ya. Rental mobil, kemudian depot isi ulang. Lalu kemudian penghasilan lumayan. Tetapi saya tidak mengerti. Sehingga bagi saya pergi ke gereja itu ya sudahlah. Gitu ya. Hamba Tuhan mau bicara masalah persepuluhan, bagi saya no comment. Gitu. Kenapa bagi saya? Karena saya tidak memahami, tidak mengerti. Dari kecil tidak pernah diajarkan, tidak mengerti tentang persembahan persepuluhan. Lalu sejak tahun 2004 menyerahkan diri kepada Tuhan untuk melayani sepenuh waktu. Saya tinggalkan pekerjaan itu, lalu kemudian saya dibentuk di sekolah teologi. Gaji saya berapa Bapak Ibu Saudara?
25.000 tiap minggu. Yang sebelumnya 5 juta, sekarang 25.000 tiap minggu. Tapi di situ Tuhan mengajarkan banyak hal. Saya bilang begini, pernah satu kali saya ngomong sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kok berbeda sebelumnya ya? Biasa begitu ya. Kalau kita sudah melakukan sesuatu buat Tuhan begitu ya, sudah kita mulai berpikir, aduh dulu kok beda, sekarang kok beda begitu ya. Lalu kemudian saya bilang begini, Tuhan, kenapa saya hari ini menyerahkan diri kepada Tuhan, tapi tiap minggu hanya 25.000. Lalu kemudian pergi ke kampus, itu bayar. Tapi Tuhan menuntut ketaatan di situ. Tiap kali dari gereja kasih 2.500 saya taruh di amplop, tiap minggu saya bawa di gereja. Lalu saya baca di situ Bapak Ibu Saudara, ada deretan di situ. Ada 10 juta, 20 juta, 30 juta. Yang paling terakhir 2.500. Saya bilang, Tuhan so cukup jo Tuhan. Biar saya tidak kasih pun itu Tuhan. Kan so banyak sekali itu. Tapi di situ Tuhan bilang, itu urusanku. Itu bukan soal banyak, soal sedikit. Itu bukan soal jumlah, tapi soal ketaatan akan perintah Tuhan. Dari situ sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika saya berkeluarga, ketok pertama ketika terima berkat Tuhan adalah, sekarang saya bilang, Mak, ingat apa yang Tuhan punya. Kalau dulu kan masih ade, waktu zamannya masih pacaran begitu. Ade puluhan. Lalu dulu saya pakai no name, supaya apa? Tidak ketahuan. Gitu ya. Supaya daripada ketahuan nanti namanya ini begitu ya. Tapi suatu waktu ketika saya sudah dengan istri sama-sama pelayanan, lalu kemudian ada satu jemaat itu memang luar biasa. Dia memperingatkan begini, Pak, Bapak itu memberikan persepuluhan atau belum? Saya bilang sudah. Loh kenapa tidak ada di situ? Saya bilang, saya pakai NN. Karena tanpa orang tahu pun Tuhan sudah tahu, saya bilang. Dia bilang begini, Pak, Bapak memberikan persepuluhan itu sebenarnya memberikan teladan buat jemaat, memberikan contoh. Oh, saya bilang tidak. Kan sudah di Tuhan sudah bilang ada apa yang diberikan tangan kananmu tidak boleh diketahui tangan kiri. Kan boleh toh. Tapi dia bilang, Pak, persepuluhan itu mau tulis nama atau tidak ada nama, itu gak penting. Tetapi dari hatinya Bapak, bahwa Bapak berikan untuk memberikan teladan. Dari situ Bapak Ibu Saudara, mindset saya berubah. Sehingga NN gak NN lagi. Mau tulis nama pun juga gak jadi masalah buat saya. Kenapa? Saya sudah jaga hati. Saya dengan istri sudah berdoa, Tuhan tolong supaya ini bukan supaya ini loh persepuluhan saya. No. Karena persoalan waktu kita berikan bukan soal jumlah, bukan soal nama atau tidak ada nama, tetapi motivasi hati. Waktu kita memberi. Saudara masih ingat janda di Sarfat dengan orang-orang kaya yang datang ke bait Allah lalu kemudian memberikan. Orang-orang kaya memberikan dengan kelimpahan. Saudara tahu kelimpahan? Orang-orang kaya kelimpahan. Kalau seandainya ada air Bapak Ibu Saudara aqua, saudara taruh air itu tambah lagi sampai melimpah. Itu kelimpahan. Jadi kelimpahan itu sisa. Itu diberikan di bait Allah. Makanya kenapa sampai Tuhan itu Yesus itu menegur mereka, karena mereka memberikan sisanya kepada Tuhan, bukan yang terbaik. Sehingga ketika Yesus memantau itu ada janda di Sarfat yang memberikan 2 peser. Lalu kemudian Yesus memantau kemudian berkata, janda itu memberi lebih banyak daripada orang kaya. Kenapa? Sikap hati. Jadi Tuhan yang lihat hati kita di saat kita memberi. Jadi tulis pun gak jadi masalah, gak apa-apa. Justru kita menjadi teladan. Motivasi kita, tujuan kita adalah supaya kita menjadi teladan.
Jadi siapa yang memberikan persepuluhan? Semua umat yang diberkati, yang sudah berhasil, yang sudah mendapatkan keuntungan. Siapa memberikan persepuluhan? Hamba Tuhan. Tak terkecuali. Kalau gereja-gereja tertentu sekarang persepuluhannya dibawa ke mana? Ke hamba Tuhannya. Ya boleh-boleh saja sih Bapak Ibu Saudara. Tapi bagi saya kurang setuju. Kenapa? Karena Alkitab jelas sekali. Persediaan makanan di rumah Tuhan. Ternyata Imam Lewi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Itu bukan satu orang. Bukan dua orang. Satu suku. Dan satu suku punya bagian masing-masing. Dan mereka menikmati apa yang diberikan oleh bangsa Israel. Makanya GKI Bapak Ibu Saudara tidak pernah mengajarkan kalau saudara diberkati Tuhan kemudian persepuluhan silakan serahkan ke hamba Tuhan. Saya katakan tidak. Kemanakah pengembalian persepuluhan itu? Ayat yang ke-10b, baca sama-sama. 1, 2, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Kemana persepuluhan itu bawa? Di rumahku, di bait Allah. Lalu kalau sekarang di mana? Di gereja. Bapak Ibu Saudara, waktu pernikahan kami pertama, kedua, itu sempat kami masih berpikir, kayaknya di gereja so boleh. Lalu kemudian dengar firman Tuhan lagi di beberapa hamba-hamba Tuhan, boleh dikatakan hamba Tuhan yang kaliber lah begitu ya, dan menimba-nimba di sana, dan Tuhan mengajarkan banyak hal. Lulu sempat kasih ke hamba Tuhan lah, kasih ke inilah begitu ya. Tetapi Tuhan sedang mengajarkan, di mana kamu mendapat makanan, di mana kamu bertumbuh, di mana kamu hidup, rumahmu di mana, tempat tinggalmu di mana, hidupmu di mana merasa diberkati di mana, di situ tempat engkau mengembalikan. Makanya ketika Tuhan perintahkan bangsa Israel ke tempat milik maka rumahku, itu jelas Tuhan bilang, baitku, gerejaku, Tuhan bilang. Jadi tempatnya jelas sekali. Lalu kemudian kita lanjutkan di Ulangan pasal 12 ayat 5 dan 6. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana. Tempat itulah yang harus kamu cari. Sudah perhatikan? Yang harus kamu cari. Dan kesanalah kamu harus pergi. Kesanalah kamu harus bawa korban bakaran, korban sembelihan, korban persembahan persepuluhan, dan persembahan khususmu, korban nasarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapi dan kambing dombamu. Tempatnya jelas, bahkan diperintahkan harus ke rumahku. Bapak Ibu Saudara, di dalam firman Tuhan Matius 22 ayat 15 sampai 21, itu Yesus sedang memperingatkan kepada orang Yahudi. Ya, para ahli Taurat itu bertanya, gambar dan tulisan siapakah ini? Lalu kemudian Yesus jawab, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib. Wajib itu apa kata lainnya? Harus. Makanya Yesus tidak mengabaikan hukum Taurat. Justru Yesus berkata, aku datang untuk menggenapi. Jadi sama sekali ya tidak melupakan apa yang dikatakan di dalam perjanjian lama. Dan lupakan, dan diabaikan. Dan sudah cari di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tidak pernah dicatat bahwa janganlah kamu memberikan persepuluhan. Tidak ada. Atau tidak lagi memberikan persepuluhan. Tidak ada. Tapi Yesus menggenapi, berikan kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Berikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ini berkaitan dengan apa?
persepuluhan. Pajak itu wajib. Kalau saudara tidak bayar pajak, kena denda. Gitu ya, denda. Kalau saudara nggak bayar. Alkitab pun juga ada Bapak Ibu Saudara. Imamat 27. Ayat yang ke-30 dan seterusnya saudara bisa baca. Mengapa persembahan persepuluhan harus dibawa ke rumah Tuhan? Karena itu diperintahkan. Yang kedua, supaya ada persediaan. Yang ketiga, agar dijauhkan kita dari suka-sukanya kita, mau-maunya kita. Agar kita tidak disebut penipu atau perampok oleh Tuhan. Agar misi Tuhan melalui gereja dapat berjalan dengan baik. Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan itu perintahkan harus ke gereja? Ini perenungan kita hari ini. Kenapa Tuhan perintahkan kok persepuluhan itu harus ke gereja? Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, misi tidak akan pernah jalan kalau saudara tidak kembalikan apa yang Tuhan punya. Makanya ketika saudara dan saya, setiap pribadi yang bekerja dan mengembalikan, sebenarnya pelayanan akan berkembang. Pelayanan misi akan berjalan. Makanya gereja terus apa? Cari basar, janji iman. Apalagi yang kita mau cari? Paksa jemaat harus beri ini, beri itu. Kenapa kita lakukan itu? Karena bagian ini yang kecil saja kita nggak berikan sama Tuhan. Dan jangan pernah berpikir bahwa ketika saya memberikan persepuluhan, oh itu paling besar. Tidak. Bukan besar, kecil 10%. 90 itu saudara punya. Itu ada di tangan kita. Dan 10% itu Tuhan punya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasihlah Tuhan, kalau kita menyadari bersama bahwa persepuluhan itu Tuhan punya, berarti saya wajib mengembalikan. Supaya apa? Ini berlangsungnya, ini pelayanan misi. Maka seharusnya misi itu dimulai dari gereja. Dari gereja keluar, pergi. Makanya ada jemaat mula-mula bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, bertekun, berbagi. Mereka memberikan persembahan di sana. Lalu kemudian misi mulai berkembang. Dipilih rasul-rasul. Kenapa sulit cari hamba Tuhan? Bapak Ibu Saudara bisa renungkan. Kenapa? 10% kita nggak berikan. Kalau seandainya semua jemaat sadar 10% aja berikan buat Tuhan, tidak perlu janji iman, tidak perlu basar, tidak perlu. Ngapain boro-boro mau cari basar? Berlimpah. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau saudara perhatikan gereja-gereja karismatik, itu berkembang pesat sekali. Hamba Tuhannya ratusan. Kenapa? Bukan orang kaya, no. Bukan satu saja di dalamnya orang hebat, tidak. Tapi jemaat kesadaran, waduh terima kasih Tuhan. 1 bulan Engkau berkati aku. Saya mengembalikan apa Tuhan punya. Gereja berkembang. Buka pelayanan di sana sini, kenapa? Gereja maju. Jemaat sadar, oh iya. Ada yang Tuhan punya, yang Tuhan titipkan di dalam hidup saya. Saya harus kembalikan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, supaya kita jadi pelaku, maka perlu kita renungkan prinsip ini. Mohon dicatat, nanti bisa menjadi perenungan suami istri, ya, anak-anak muda yang sudah bekerja, yang sementara studi, saudara catat ketika saudara nanti bekerja. Prinsip persepuluhan di dalam Maleakhi 3 ayat 8-10. Yang pertama, penghasilan kita itu Tuhan punya. Amin, sepakat ya? Milik Tuhan. Yang kedua, saya dipercaya untuk kelola. Saya dipercaya untuk bertanggung jawab. Dan yang terakhir, 10% dari yang saya kelola itu adalah titipan. Saya dititipkan. Dan 90% itu adalah berkat Tuhan bagi saudara dan saya. Supaya tidak terpaksa saat mengembalikan, maka firman Tuhan menjawab ini. Harus sukarela dan sukacita. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan,
Sebab Allah mengasihi. Kata mengasihi coba saudara ganti. Sebab Allah memberkati. Sebab Allah memelihara. Sebab Allah menolong. Sebab Allah memimpin. Sebab Allah membuat berhasil. Saudara bisa ganti ini. Orang yang memberi dengan sukacita. Jadi jangan terpaksa. Kalau terpaksa saudara berdoa lagi sebelum saudara memberi. Supaya pemberianmu itu lahir dari motivasi yang benar, betul-betul untuk mempermuliakan Tuhan. Yang terakhir, persembahan persepuluhan dapat menjadi ujian. Apakah kita orang yang jujur di hadapan Allah atau tidak? Yang kedua, apakah kita terikat pada harta atau bergantung pada Tuhan? Mari kita berdoa. Biarlah firman hari ini boleh mengajar, menegur, menuntun setiap kita. Sebab Tuhan menghadirkan kita di dunia ini bukan sebagai penonton. Tuhan menghadirkan kita di dunia ini dalam rangkanya untuk kita menjadi pelaku firman. Oleh sebab itu, persembahan terbaik kita dari apa yang Tuhan perintahkan, mengembalikan apa yang Tuhan punya. Mari hari ini berdoa kepada Tuhan. Agar kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan tidak melihat jumlah. Berapapun penghasilan saudara yang Tuhan berikan, mari berdoa kepada Tuhan supaya diberikan ketaatan untuk melakukan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan hari ini kami belajar dari firman yang memerdekakan kami, yang memberi kami damai sejahtera, yang memberi kami sukacita untuk melakukan firman. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.